Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani thalabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada pembatal keislaman yang ketiga. Al-Thalith, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Pembatal keislaman yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan mazhab mereka, yaitu kekafiran mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma' atau kesepakatan seluruh ulama. Pembatal keislaman yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, yakni tidak menyatakan mereka kafir atau tidak meyakini mereka kafir, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau malah membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma' atau kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Baik. Ini pembatal keislaman yang ketiga dari 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Di sini beliau menyebutkan bahwa ulama telah sepakat. Ulama ijma', dan ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana juga dalam poin sebelumnya. Pembatal keislaman yang kedua telah dinukil oleh sejumlah ulama akan batalnya keislaman orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Baik. Bahwa ulama seluruhnya sepakat, siapa yang tidak menyatakan kafir atau tidak meyakini kafirnya orang-orang yang menyekutukan Allah, atau sekedar ragu apakah mereka kafir atau tidak, atau malah membenarkan kekafiran mereka, menganggap ajaran mereka benar padahal kekufuran, maka orang yang seperti ini kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Baik. Jadi di sini ada 3 bentuk kekafiran. Yang pertama, tidak mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, yaitu kaum musyrikin. Yang kedua, sekedar ragu dengan kekafiran mereka, itu sama. Sebab namanya iman harus yakin. Siapa yang ragu dengan kekafiran mereka, padahal dia membaca Al-Quran dan As-Sunnah tentang kekafiran mereka, maka dia juga kafir seperti mereka. Yang ketiga, membenarkan ajaran mereka, atau meyakini bahwa ajaran selain Islam itu benar, atau ada ajaran yang benar yang lain selain ajaran Islam. Ini juga termasuk kekufuran.
Ini 3 bentuk kekufuran yang terkandung di dalam poin yang ketiga ini. Dan semua itu disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat lagi bahwa 3 perbuatan ini, baik dengan ucapan ataupun sekedar ada di dalam hati, orang yang melakukannya itu kafir. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat akan kekafirannya. Iya. Seperti orang-orang yang tidak menganggap Yahudi dan Nasrani itu kafir, maka dia kafir seperti mereka. Atau ragu dengan kekafiran Ahmadiyah misalkan, maka dia kafir seperti mereka. Atau malah membenarkan ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran Hindu, ajaran Buddha, membenarkan penyembahan terhadap kuburan, berdoa kepada para wali yang sudah meninggal, atau membenarkan Ahmadiyah, maka dia juga kafir. Seluruh ulama sepakat, siapa yang tidak mengkafirkan mereka, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau malah membenarkan ajaran kekafiran mereka itu, maka dia kafir seperti mereka. Tidak ada bedanya. Dia kafir seperti mereka, tidak ada bedanya. Seperti para penggiat HAM, hak asasi manusia. Mereka mengatakan, kita ini kan negara demokrasi. Siapa saja berhak menentukan pilihannya. Semuanya benar, boleh menentukan pilihannya, beragama apa terserah. Ini keyakinan kekufuran. Siapa yang mengucapkan ucapan tersebut, maka dia kafir seperti mereka. Atau mereka mengatakan, kita tidak berhak mengkafirkan Ahmadiyah, kita tidak berhak menyalahkan Yahudi dan Nasrani. Ini sama, masuk di dalam bab ini. Atau perkataan yang semisalnya, semua agama benar karena semua menyampaikan kepada Allah, hanya jalannya yang berbeda-beda. Ini sama, perkataan kekufuran termasuk di dalam bab ini. Baik. Sekarang dari mana sisi kekafirannya? Minimal ada 3 sisi kekafiran di dalam masalah ini. Sisi yang pertama, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau malah membenarkan ajaran mereka, itu kafir dengan kesepakatan ulama, karena hal itu merupakan pengingkaran terhadap syahadatu an la ilaha illallah. Satu sisi ini saja sudah cukup untuk menyatakan mereka itu kafir. Sebab la ilaha illallah adalah pintu untuk masuk ke dalam Islam. Siapa yang mengingkarinya, berarti dia belum masuk ke dalam Islam. Atau siapa yang sudah masuk ke dalam Islam, lalu mengingkarinya, dia keluar lagi dari Islam. Sudah dimaklumi, kalimat la ilaha illallah adalah pintu untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa kita katakan hal ini merupakan pengingkaran terhadap la ilaha illallah? Sebab kalimat la ilaha illallah tidak bisa direalisasikan, tidak bisa diamalkan dengan benar kecuali dengan memenuhi 2 rukunnya. Rukun yang pertama an-nafyu, terdapat dalam kalimat la ilaha, dan rukun yang kedua al-isbat, terdapat dalam kalimat illallah. Rukun yang pertama an-nafyu, artinya menafikan.
yang terdapat dalam kalimat la ilaha, artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinafikan seluruh yang disembah selain Allah. Arti dinafikan artinya menganggap salah, menganggap batil, menganggap tidak benar semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ucapan la ilaha illallah. Tidak ada gunanya seorang berzikir dengan la ilaha illallah kalau tidak memahami makna ini. Kemudian dalam kalimat illallah terdapat penetapan bahwasannya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita imani bahwasannya yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan seorang muslim, bahwa seluruh sesembahan dan seluruh agama yang mengajarkan sesembahan selain Allah adalah salah, adalah batil, adalah tidak benar, mungkar. Siapa yang meyakini ada sesembahan lain yang boleh disembah selain Allah, berarti dia belum mengamalkan la ilaha illallah. Walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, tapi di dalam hatinya masih ada keyakinan bahwa ada sesembahan lain, ada Tuhan lain yang boleh disembah selain Allah, maka dia kafir. Sebab dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dua rukun ini terkandung di dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya pada perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26 dan 27. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Yakni aku menganggap salah, menganggap tidak benar semua sesembahan kalian. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Nabi Ibrahim alaihissalam menetapkan, kecuali Allah yang menciptakan aku, itulah yang aku sembah. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Allah, dialah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Adapun yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang salah. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya suatu teladan yang baik. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna berlepas diri, menganggap salah, membenci, tidak ridho, tidak menyukai segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang dituntut dari seorang muslim adalah menganggap salah seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini sesembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia juga dituntut untuk membenci dan memusuhi dan memerangi sesembahan-sesembahan
selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sisi yang pertama. Tentang kekafiran orang-orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau malah membenarkan mazhab mereka. Ini sisi kekafiran mereka. Sisi yang kedua, bahwasannya siapa yang melakukan hal tersebut berarti dia mengingkari dan mendustakan Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sebab Al-Quran telah mengkafirkan orang-orang musyrik. Al-Quran telah menyatakan mereka ashabun nar. Demikian pula sejumlah hadis telah dengan pasti menyatakan orang-orang yang menyekutukan Allah, al-Yahudu wan Nasara, itu kafir, musyrik. Lalu seorang mengatakan tidak, ya, mereka juga beriman, agama mereka benar. Berarti dia menentang Al-Quranul Karim. Dia mengingkari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengingkarannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, tidak mengakui Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Dan sisi yang kedua, tidak meyakini kesalahan atau kebatilan agama selain Islam. Dan sejumlah ayat di dalam Al-Quran telah menetapkan bahwasannya hanya Islam satu-satunya agama yang benar. Barang siapa yang mengambil selain Islam, maka Allah tidak akan menerima agamanya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah tidak akan pernah menerimanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini jelas. Allah menetapkan tidak ada agama lain selain Islam. Dan juga dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengarkan tentang aku, tentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, lalu dia mati sebelum beriman dengan agama Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Ini jelas. Ini dalil-dalil yang menyatakan tidak ada agama yang benar selain Islam, yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Siapa yang mengingkarinya, berarti dia mengingkari kalamullah dan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sejumlah dalil telah menyatakan kekufuran Yahudi dan Nasrani. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Allah telah menyatakan mereka kafir, lalu kita mengatakan semua agama sama, bagaimana? Lalu kita mengatakan mereka tidak kafir, ya. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang kekafiran mereka, ya. Adapun ucapan
sebagian orang, mereka katakan tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh saling mengkafirkan, tidak boleh merasa diri paling benar. Agama lain juga ada yang benar. Ini ucapan-ucapan untuk menipu saja. Seakan-akan ucapan itu benar, padahal jelas-jelas mengingkari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka orang yang mengatakan semua agama sama, membenarkan agama selain Islam, tidak menyatakan kafir pemeluk-pemeluk agama selain Islam, atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka dengan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Ini sisi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga, mengapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka itu kafir? Karena perbuatan tersebut adalah bentuk wala atau loyalitas kepada kaum musyrikin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian wahai kaum muslimin yang berwala kepada mereka, loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka, bukan bagian dari kaum muslimin. Namun pembahasan ini insyaallah taala lebih detailnya akan datang pada pembatal keislaman yang ke-8, poin yang ke-8 tentang permasalahan al-wala wal bara. Baik. Inilah beberapa sisi kenapa orang yang tidak menganggap kafir orang-orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan kekafiran mereka itu kafir. Sebab dipahami dari dalil-dalil Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan hal tersebut telah melakukan salah satu pembatal keislaman, sehingga Islamnya batal, dia menjadi murtad. Kalau dia mati di atas kekafiran tersebut, maka sudah pasti dia termasuk penghuni neraka, dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karenanya ulama kita menjelaskan, ulama kita mengingatkan agar jangan sampai kita terjatuh pada kekafiran ini. Iya. Maka hendaklah siapa yang masih memiliki keyakinan seperti ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun juga diingatkan oleh para ulama bahwa kekafiran yang dimaksud di sini adalah kekafiran yang telah disepakati oleh para ulama dan berdasarkan dalil yang sahih. Adapun bentuk kekafiran yang masih dikhilafkan oleh para ulama itu tidak termasuk di dalam hal ini. Seperti tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ini dikhilafkan oleh para ulama. Walaupun yang kita rajihkan bahwa orang yang meninggalkan salat walaupun karena malas itu kafir berdasarkan dalil-dalil Al-Quran was sunnah. Iya. Tetapi andaikan ada orang yang berpendapat karena mengikuti ulama yang tidak menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas, bukan karena membenci salat, maka dia tidak dikafirkan. Dia tidak dikafirkan karena permasalahannya ini permasalahan khilaf di kalangan ulama. Adapun yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa hal itu termasuk kekafiran, maka siapa yang tidak menyatakan itu kekafiran, maka dia pun telah melakukan kekafiran. Seperti di zaman ini, seluruh ulama ahlus sunnah sepakat Ahmadiyah itu kafir, bukan bagian dari Islam. Karena sebelumnya ulama telah sepakat, siapa yang meyakini ada nabi
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Ya. Oleh karena itu, seorang muslim harus meyakini Ahmadiyah itu kafir, ya, karena menganggap ada nabi selain Islam, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nabi lain, ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga karena ulama telah sepakat, telah ijma' bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam. Baik. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar radio dakwah salafiyah, silakan yang ingin bertanya kirimkan saja melalui SMS ke nomor 0813 9497227 atau ke nomor radio dakwah salafiyah 085353020304. Sekali lagi saya beritahukan nomor teleponnya, harap dicatat dan disimpan di dalam memori ponsel Anda, 085353020304. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang telah masuk. Jadi kalau ada pertanyaan yang baru masuk, maka insyaallah akan dijawab pada keesokan harinya insyaallah. Mungkin langsung kami persilakan kepada Ustaz Abu Abdillah Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, bekicot yang putih kalau dimakan haram apa enggak? Ya. Tidak ada dalil yang mengharamkan bekicot, ya. Karena semua yang diharamkan itu terdapat dalil, baik dalil yang sharih maupun dalil yang umum. Ini tidak mengapa insyaallah taala. Hanya saja cara membunuhnya atau memasaknya itu dinasihatkan oleh sebagian masyayikh agar air itu sudah benar-benar panas sehingga langsung membunuhnya. Jangan dari awal air masih dingin kita panggang dia, sebab hal itu merupakan bentuk penyiksaan. Jadi sudah panas, sudah mendidih, benar-benar mendidih, baru diletakkan bekicot itu di tempat masak. Baik. Dari Bapak Sunardi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ustaz. Apakah benar mimpi kadang juga bagian dari petunjuk? Akan saya katakan tentang mimpi tersebut secara singkat dan simbolik. Baik. Sebutkan dalam hadis bahwa mimpi yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu di sini Pak Sunardi menyebutkan tentang mimpinya. Iya. Baik. Ada pertanyaan yang serupa setelahnya. Kami mau menanyakan tentang mimpi. Apakah ada dalilnya mimpi tentang makan takwilnya akan mengalami penderitaan? Mimpi tentang mengambil air dan jima, takwilnya akan mendapatkan rezeki. Ana belum tahu takwilnya. Ana tidak tahu, Allahu a'lam.
Pak Ustadz, bagaimana lafaz yang benar untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Banyak hadis tentang lafaz salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun lafaz yang paling terbaik adalah yang diistilahkan oleh para ulama dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahim karena di situ ada penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Ujrah. Ini salawat yang paling terbaik. Dan yang paling minimalnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pak Ustaz, apakah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cadar? Kenapa warna cadar kebanyakan warna gelap? Bukankah warna gelap atau hitam lambang dari kesesatan? Dan sebaliknya, warna putih lambang kesucian. Ya. Ada satu lagi, warna merah lambang keberanian. Baik. Apakah istri-istri Nabi Muhammad SAW memakai cadar? Telah kita sebutkan kemarin hadis riwayat Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Yarhamullahu nisa'al muhajiratil awwal." Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirat yang pertama. Ini mencakup istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri para sahabat. Lamma nazalat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala turun firman Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, dan hendaklah para wanita menutupkan kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Ketika turun ayat ini, apa yang dilakukan istri-istri Nabi dan istri-istri para sahabat? Ya. Apakah mereka mengatakan, tunggu dulu, ya, kita belum terbiasa, tunggu dulu, saya mau mengumpulkan jilbab sebanyak-banyaknya dulu? Tidak sama sekali. Mereka langsung mengamalkan perintah Allah tersebut tanpa menunda-nunda. Sehingga kata Aisyah, syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Mereka merobek-robek kain yang mereka miliki, ya. Lalu mereka berikhtimar dengannya. Berikhtimar dengannya. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, pembesar ulama Syafi'iyah, dalam Fathul Bari, beliau mengatakan qauluhu fakhtamarna ay ghattayna wujuhahunna. Perkataan beliau, mereka berikhtimar, maksudnya mereka menutup wajah mereka. Mereka menutup wajah mereka. Ya. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sahabiat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menutup wajah mereka. Baik. Kenapa warna cadar kebanyakan warna gelap? Karena terdapat satu hadis yang sahih disebutkan seakan-akan di kepala mereka terdapat burung gagak. Dan burung gagak itu hitam, menunjukkan bahwasanya mereka menggunakan pakaian yang hitam. Walaupun ini bukan keharusan, ya, seperti yang
difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang warna jilbab atau warna cadar, ya, tidak mesti harus hitam. Ya. Tidak mesti harus hitam. Al-muhim yang menjadi patokan di situ, kata beliau rahimahullah, adalah warna yang terbiasa dipakai oleh masyarakatnya dan tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Ya, tidak mesti harus hitam. Baik. Lalu bukankah warna gelap atau hitam lambang dari kesesatan? Dan sebaliknya warna putih lambang kesucian? Tolong jelaskan. Ini tidak ada dalilnya. Ini cuma anggapan orang. Kalau hitam lambang kesesatan, kalau putih lambang kesucian. Cuma anggapan orang. Kalau merah lambang keberanian. Cuma anggapan orang. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Dosa enggak kalau orang nikah tanpa direstui oleh orang tua? Iya. Baik. Ya, kewajiban seorang anak itu untuk mentaati orang tuanya. Apalagi kalau yang mau dia nikahi itu tidak baik agamanya, akhlaknya, dan yang lainnya. Baik. Karena berbeda agama tapi langsung masuk Islam, wanita tersebut tanpa wali karena orang tuanya Kristen. Ya, solusinya kalau tidak ada walinya, itu hakim atau pemerintah yang menjadi walinya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa sultanu waliyun man la waliya lahu. Tidak ada nikah atau tidak sah nikah itu kecuali dengan wali. Dan sultan, pemimpin atau pemerintah adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Bagi wanita yang tidak memiliki wali, pemerintah adalah walinya. Ya. Atau yang telah diwakilkan oleh pemerintah, ya, seperti KUA dan sebagainya. Baik. Saya wanita berusia 21 tahun. Akan tetapi saya awam sekali tentang ilmu agama. Saya menyesal kenapa dulu saya tidak dimasukkan ke pesantren. Sekarang saya ingin ke pesantren tapi tidak memiliki biaya. Yang saya tanyakan, bolehkah saya marah sama orang tua? Dan berdosakah orang tua tidak menyekolahkan anaknya ilmu agama? Tidak perlu marah kepada orang tua. Bahkan harus menasihati mereka dan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Iya. Dan seharusnya seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Dan betapapun bakti yang dia lakukan itu tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tua kepadanya. Ya. Minimal mengandung dia selama 9 bulan, menyusuinya dan mengurusnya ketika kecil, itu merupakan kebaikan yang sangat besar, ya, yang tidak bisa dibalas oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Jadi tidak perlu marahi orang tua, ya, sebab itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau orang tua mengetahui apa yang dia lakukan itu satu kesalahan, ya, tidak akan mungkin dia menginginkan anaknya suatu keburukan. Kita berprasangka baik. Andaikan
orang tua mengetahui mana yang terbaik untuk anaknya, maka itulah yang dia akan lakukan. Hanya saja sampai disitulah ilmu yang dimiliki orang tua kita. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tahu pentingnya menuntut ilmu, maka masih ada waktu untuk menuntut ilmu. Tidak ada batas usia dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah di pesantren kita ini menerima seluruh usia. Kalau ada biaya, bisa membayar uang makan, alhamdulillah. Kalau tidak, insyaallah taala bisa diberikan santunan, atau diusahakan santunan. Dan kalau ada pendengar radio yang mau membantu untuk saudari kita ini bisa mondok, alhamdulillah, insyaallah taala. Baik. Berdosakah orang tua tidak menyekolahkan anaknya ilmu agama? Kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya ilmu-ilmu agama. Kalau dia tidak bisa mendidik sendiri, maka dia sekolahkan. Maka jelas berdosa kalau orang tua tidak mendidiknya, tidak mendidik anaknya dengan ilmu agama. Sebab ilmu agama itu wajib. Adapun ilmu dunia, hukum asalnya mubah. Bahkan bisa menjadi haram kalau digunakan untuk tujuan yang haram. Sedangkan ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Baik. Salat qabliyah Jumat berjamaah apa ada? Dan azan 2 kali di Jumatan gimana hukumnya? Salat qabliyah Jumat berjamaah itu tidak ada. Bahkan salat qabliyah Jumat itu tidak ada juga. Tidak ada namanya salat qabliyah Jum'ah, apalagi dilakukan berjamaah. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Adanya salat tahiyatul masjid ketika kita masuk, atau salat sunnah mutlak sebelum imam datang, memperbanyak salat sunnah. Adapun salat qabliyah Jumat seperti salat rawatib, qabliyah zuhur, itu tidak ada. Tidak ada dalilnya. Sedangkan azan 2 kali pada hari Jumat itu termasuk sunnah dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Dan itu sahih dalam riwayat Bukhari. Ketika itu beliau azan yang pertama, sedikit yang datang ke masjid dengan persangkaan mereka tidak mendengarkan azan. Lalu beliau memerintahkan muazzin untuk pergi azan lagi yang kedua di satu tempat di dekat pasar, sehingga mereka bisa mendengarkan. Ini yang dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Adapun sekarang kita tidak butuh lagi dengan seperti itu. Dengan pengeras suara itu bisa mencapai tempat yang jauh, sehingga tidak perlu azan sampai 2 kali. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh saja kita amalkan seperti itu, tapi harus persis seperti yang dilakukan Utsman, dan ada kebutuhan sebagaimana yang dibutuhkan oleh Utsman. Andaikan kita azan lalu di tempat perkumpulan orang-orang mereka tidak mendengarkan azan, seperti yang terjadi pada zaman Utsman,
maka kita lakukan 2 kali tidak mengapa insyaallah taala, kalau persis ya seperti yang dilakukan Utsman, wallahu a'lam. Baik. Ustaz minta diperjelas air bekas mandi junub atau air sisa mandi junub yaitu suci dan mensucikan. Air itu suci dan mensucikan selama tidak dimasuki oleh najis, dan najis itu mampu merubah salah satu dari 3 sifatnya. Apakah rasanya, atau warnanya, atau baunya. Jadi selama tidak dimasuki oleh najis, maka dia tetap suci. Itu pun walaupun dimasuki oleh najis, tapi tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, dia juga tetap suci. Ya, tidak masalah. Bahkan sebagaimana riwayat yang kita sebutkan, Nabi SAW mandi dari sisa mandi junub air yang dipakai oleh istrinya. Lalu kata istrinya, "Inni kuntu junuban." Ya Rasulullah, tadi aku pakai air itu dan aku sedang junub. Maka Nabi SAW bersabda, "Innal ma'a la yujnib." Sesungguhnya air ini tidaklah junub. Ya, artinya boleh digunakan. Baik. Jadi kesimpulannya boleh digunakan sepanjang tidak terkena najis sampai merubah salah satu dari 3 sifatnya, warnanya, rasanya, atau baunya. Baik. Mohon dijelaskan kembali mengenai bergantung kepada manusia yang dibolehkan. Bergantung kepada manusia yang dibolehkan adalah yang sebatas kemampuannya dan tetap hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi boleh kita mewakilkan suatu urusan kepada manusia dalam batas kemampuannya, tetapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Iya. Yang tidak boleh kalau kita bergantung kepada manusia yang tidak mampu dia kerjakan. Ya. Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bergantung kepada dukun supaya diberikan anak. Ya, dianugerahkan anak. Ini kesyirikan. Ya. Sebab yang mampu memberikan kita seorang anak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya punya buku Risalah 1000 Doa. Saya baca sudah banyak yang hafal dan amalkan doa itu. Kebanyakan dari ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar saya mengamalkannya, Ustaz? Mohon dijawab. Perlu dilihat dulu. Apakah benar sesuai dari Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Dan kalau dari Al-Quran, tentu kita tidak ragukan lagi. Adapun kalau berasal dari hadis, itu juga perlu diteliti. Apakah hadisnya sahih atau dhaif atau bahkan palsu? Hadis yang dhaif dan palsu tidak bisa diamalkan. Baik. Kemudian bagaimana cara mengamalkan? Itu juga perlu dilihat. Ya. Walaupun ayat Al-Quranul Karim, doa dalam Al-Quran, kalau misalkan di situ dia mengajarkan sebuah pengkhususan, doa itu dibaca ya, pada setiap malam Jumat misalnya. Ya. Ada satu doa dalam Al-Quran, kemudian di situ diajarkan doa ini dianjurkan dibaca setiap malam Jumat. Padahal tidak ada dalil bahwa doa itu khusus pada malam Jumat atau lebih afdal dibaca pada malam Jumat. Maka itu termasuk kebid'ahan. Atau dia menentukan jumlah tertentu yang mana jumlah-jumlah itu tidak terdapat dalam dalil. Ya. Doa dari Al-Quran, tetapi dia katakan doa ini harus diamalkan setiap ba'da subuh sebanyak 1000 kali misalnya. Ini kita katakan, dari mana mengamalkan doa itu setiap ba'da subuh?
Dari mana riwayatnya? Dan dari mana penetapan jumlah 1000 kali? Iya, ini harus diperhatikan. Baik. Ini afdalnya kalau bukunya ini dibawa ke sini biar kita lihat. Baik. Afwan kalau punya anak tiri dari istri. Qadarullah istri meninggal masih terikat dalam satu pernikahan. Setelah ditinggal ibunya, apakah si anak tiri dalam keadaan mahram dengan bapak tirinya? Iya, mahram. Bahkan walaupun terjadi perceraian, ya, apakah istrinya meninggal atau masih hidup, sama saja. Tetap anak tirinya kalau sudah berhubungan dengan ibunya, maka anak tirinya itu mahram. Ya. Itu baru akad. Ya. Misalnya baru akad dengan ibunya, belum sampai berkhalwat, apalagi berhubungan. Kalau ibunya meninggal, boleh ya, menikahi anaknya. Iya. Atau belum meninggal ibunya, ya, masih di perjalanan, lihat anaknya lebih cantik, diputuskan untuk anaknya saja yang dinikahi. Tidak apa-apa. Ya. Sah pernikahannya. Ya. Baik. Tapi kalau sudah sampai berhubungan dengan ibunya, maka anaknya haram, ya. Anaknya menjadi mahram. Ini khusus ya, khusus anak tiri. Ya. Itu disyaratkan adanya hubungan. Adapun mertua, itu cukup dengan akad nikah, maka mertua itu sudah haram. Ya. Mertua sudah haram. Baik. Demikian pula menantu. Ya. Cukup dengan akad nikah, menantu sudah haram. Ya. Apakah melakukan hubungan suami istri pada malam Jumat termasuk sunnah? Ya. Anda belum tahu dalilnya. Allahu alam. Ya. Di masjid, biasa saya melakukan berjamaah kalau malam Jumat. Kadang-kadang ada yang membawa kopi dan makanan dengan niat sedekah. Bolehkah itu? Dan apakah boleh saya ikut menikmatinya? Tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Ya. Tidak ada larangan. Ya. Baik. Bagaimana ucapan salam ketika masuk rumah yang tidak ada penghuninya? Anda belum tahu kalau ada dalil khusus. Ya. Tapi dalil umum sama ucapannya. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, tolong talqinkan lagi hadis yang larang bunuh katak dan kelelawar pelan-pelan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqtulul dafadi'a fa inna naqiqahu tasbih. Wa la taqtulul khufash fa innahu lamma kharaba Baitul Maqdis qala ya Rabbi sallitni 'ala al-bahr hatta ughriqahum." Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Baik, terjemahannya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian membunuh kodok atau katak. Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Ya. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar karena ketika terjadi penghancuran Baitul Maqdis, dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, berikan aku kekuasaan untuk air laut. Ya, bisa mengangkat air laut sehingga aku bisa menenggelamkan mereka. Yani menenggelamkan orang-orang yang menghancurkan Baitul Maqdis." Baik, Allah alam. Benarkah bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran, lembaran yang tercecer dengan dibakar? Kalau seorang berniat untuk memuliakan Al-Quran karena khawatir apabila lembaran itu dibiarkan akan diinjak-injak orang, akan ditaruh di tempat sampah, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ya.
berdasarkan dalil perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang membakar ya, mushaf selain mushaf yang disepakati oleh para sahabat. Iya. Atau bisa juga dengan cara dikuburkan, ya, ditanam. Iya. Ini juga boleh. Selain dibakar, dengan cara ditanam. Ya. Dan ini juga fatwa Lajnah Daimah dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang bolehnya membakar Al-Quran agar tidak dihinakan. Ya. Adapun yang dilakukan orang kafir, ya, siapa itu yang di Amerika atau di Denmark, ini dia jelas mau menghinakan Al-Quran niatnya, ya. Bukan mau memuliakan Al-Quranul Karim. Baik. Pak Kiai, saya mau nanya, selesai sholat fardu maghrib atau subuh, lalu wirid mengikuti susunan yang ada dalam buku tuntunan sholat, itu ada bacaan ayat kursi dan 2 ayat akhir dari Al-Baqarah. Telah ada ayat yang berbunyi syahidallah dan seterusnya, Qulillahumma malikal mulki dan seterusnya, tulijul laila fin nahar dan seterusnya sampai selesai, lalu bertasbih, berzikir dan seterusnya sampai berdoa. Sedangkan doanya bunyinya hamdalah seterusnya selesai, mohon dijawab. Wassalam. Baik. Ini bagusnya ya. Kita lihat bukunya ya, ya seperti tadi jawabannya ya. Tentang 1000 doa tadi, buku 1000 doa ya. Tapi ada pun membaca ayat kursi itu terdapat dalil ya. Ya, dibaca setiap habis sholat ya. Setiap habis sholat terdapat sunnah membaca ayat kursi ya. Adapun ayat-ayat yang lainnya yang disebutkan dalam pertanyaan ini, Anda belum tahu dalilnya. Anda belum tahu dalilnya tentang sunnahnya membaca hal tersebut. Baik. Adapun ayat kursi terdapat dalil yang sahih dibaca setelah habis sholat. Sholat apa saja? Sholat 5 waktu. Aku mau baca doa untuk ibu bapak, tapi belum tahu dasar Al-Quran dan hadis kapan waktu membacanya. Mau dibaca setelah sholat, belum menemukan dasarnya. Dari Ahmad Lakbok. Kalau kita belum tahu, maka kita jangan khususkan. Baca kapan saja kita mau. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah, justru kalau seorang mau mengkhususkan waktu tertentu, padahal tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Maka dibaca kapan saja. Dibaca kapan saja, kapan kita mau. Baik. Apa yang dimaksud dengan hidayah dan taufik? Hidayah itu dijelaskan oleh para ulama. Hidayah itu terbagi 2. Hidayatul dilalah wal irsyad dan hidayatul taufiq. Hidayatul dilalah wal irsyad dan hidayatul taufiq. Hidayatul dilalah wal irsyad itu adalah berupa bimbingan dan penunjukan. Seperti kalau kita berdakwah, maka itu kita memberikan hidayah, artinya memberikan bimbingan. Atau kita membaca Al-Quranul Karim, kita mencari hidayah, mencari bimbingan. Adapun hidayah taufik, itu artinya kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, dan ini hanya mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memampukan seseorang untuk mengamalkan kebenaran, itu yang dimaksud dengan hidayah taufik. Jadi apa yang dimaksud dengan hidayah dan taufik? Hidayah lebih umum, taufik lebih khusus. Hidayah mencakup al-irsyad wa taufik, dan taufik itu artinya kemampuan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita sudah menyampaikan Islam kepada seorang kafir, berarti kita sudah memberikan hidayah kepadanya berupa petunjuk. Adapun yang membuat dia mampu untuk masuk Islam, merubah hatinya untuk cinta kepada Islam, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Ustaz, malam Jumat yang bagus baca ayat Al-Quran, solawat, solat tasbih, mohon dijelaskan. Wassalam. Ya. Tidak ada dalil yang mengkhususkan bacaan tertentu dari ayat-ayat Al-Quran pada malam Jumat. Demikian pula solat tasbih, ya, telah kita jelaskan ulama khilaf dalam masalah ini, dan yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullahu taala, itu hadis-hadisnya dhaif. Hadis-hadisnya dhaif. Baik. Di daerah saya ada ustadz yang menerangkan kalau niat solat niatnya sambil takbiratul ihram. Kalau niat wudu sambil membasuh muka. Apakah itu benar? Niat solat sambil takbiratul ihram tidak mengapa insyaallah ta'ala, ya. Atau sesaat, ya, sebelum takbiratul ihram, ya. Al-muhim belum benar-benar masuk ke dalam salat. Baik. Adapun membasuh muka baru bersamaan dengan niat, itu kalau dia tidak melaksanakan sunnah mencuci dua tangannya, ya. Sebab yang disunahkan adalah mencuci dua tangan dulu, baru kemudian termasuk kewajiban berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, ya. Baru mencuci muka. Nah, wudunya sah andaikan dia tidak mencuci tangan, tidak berkumur-kumur, tidak menghirup ke hidung, wudunya sah. Ya. Kalau memang dia meninggalkan itu, lalu dia berniat bersamaan dengan membasuh muka, ya, jadi dia mulai berwudu dengan membasuh muka, maka wudunya sah. Ya. Tetapi kita katakan tidak afdal. Yang sunnah itu dimulai dengan mencuci tangan. Dari situlah mulai berniat. Iya. Mencuci tangan, berkumur-kumur. Ya, sebelum mencuci tangan itu sudah berniat, atau bersamaan dengan mencuci tangan, tidak apa-apa. Iya. Adapun kalau dia mencuci tangan berkumur-kumur lalu berniat ketika sudah mencuci muka, berarti yang sebelumnya tidak dianggap sebagai wudu, ya, tidak dianggap sebagai wudu. Baik. Dan niat itu tempatnya dalam hati. Ya. Melafazkannya termasuk bid'ah, tidak ada dalil yang menunjukkan melafazkan niat. Baik. Pak Ustadz, apa doanya supaya anak cucu saya saleh dan harus bagaimana caranya? Doanya diantaranya yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Atau doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Banyak doa-doa dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis. Adapun bagaimana caranya? Harus dididik. Ya. Harus dididik dengan tauhid dan sunnah. Oleh karena itu orang tua dulu harus menuntut ilmu, agar dia tahu bagaimana cara mendidik anaknya, agar dia tahu apa yang harus dia didik kepada anaknya. Iya. Ayat in tansurullah yansurkum, ayat berapa, surat apa? Surat Muhammad ayat 7. Dari Pak Sunardi, Pak Ustadz, apakah sholat sunat witir dilakukan hanya pada malam hari saja? Iya, sholat sunat witir hanya dilakukan pada malam hari. Apakah status hukum doa kunut? Maksudnya sunnah apa? Ya, termasuk sunnah. Doa kunut termasuk sunnah, tidak sampai pada kewajiban. Adapun apakah dia sunnah muakkadah, ya, atau sunnah yang ghairu muakkadah, wallahu alam. Al-muhim ana tahu itu termasuk sunnah. Apakah hanya dibaca untuk sholat subuh saja? Ini termasuk bid'ah. Kalau mengkhususkan kunut pada sholat subuh saja. Nabi SAW tidak mengkhususkan sholat subuh, tetapi pada seluruh sholatnya. Iya. Memiliki fadilah yang bagaimana? Ya, tidak ada fadilahnya untuk sholat subuh saja. Iya. Dan fadilahnya minimal kalau dilaksanakan
sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fadilah ittiba'us sunnah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.